Hari ini saya ditemani oleh rekan seumuran saya yang suaranya juga sama bagusnya kayak saya. Ada Rini Wulandari, Feni Roswidyadari, Rini Wulandari. Kita dari mana sih kita sebenarnya? Dari bulan. Bulan ya. Dari tadi sih kayaknya. Rini ini banyak yang request juga karena gini, Kak undang dong Rini Wulandari, kan penampilannya sekarang berbeza, cek. Perutnya loh, abs-nya kayaknya udah latihannya keras sekali ya kamu ya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang nggak, tergantung kondisi badan. Latihannya apa? Penimba sumur gitu. Kekar dong kalau itu. Sit up apa gitu? Sit up, squat, planking. Luar biasa. Sebelum kita ngobrol sama Rini, kita akan membicarakan hal-hal di luar sana yang sudah terjadi di kalangan selebriti. Yang pertama ini adalah dari sidang perceraian Stuart Collin dan juga Risty Tagor. Ya, tapi kayaknya kalau lihat suasananya tuh antara senang, sedih. Senang tuh karena akhirnya mereka ketemu kan setelah beberapa lama tuh kan Stuartnya di mana, Risty-nya di mana gitu. Begitu ketemu tuh hal yang mengharukan adalah kisah gini nih. Apa jadi tuh? Stuartnya ketemu Risty terus bilang gini, boleh nggak aku pegang perutnya, aku ingin berkomunikasi dengan bayi yang ada di kandungan Risty Tagor. Sedih ya? Sedih, lagi hamil. Lagi hamil. Udah gitu memang kehamilannya itu dari sejak awal memang agak apa ya istilahnya ya, agak PR gitu ya, karena memang harus bed rest, terus ya apalagi kena masalah begini pastinya kan berpengaruh ya mungkin. Jadi itu hal-hal yang kalau saya sih nggak ngeliat langsung, tapi saya ngebayanginnya aja sedih ya. Iya, sedih. Nah ya, tapi walaupun mereka kelihatannya sih waktu bertemu itu katanya ya tetap mengumbar senyum, masih berkomunikasi, tetapi Risty masih tetap kekeh untuk bercerai meskipun Stuart sampai pengen berdamai. Bukannya masih baru kan pernikahannya ya? Berapa bulan coba kira-kira ya? Berapa bulan sih? 4 bulan? 5 bulan? 4 bulan. Masih baru ya, emang masih baru. Kamu kapan mau nikah? Aduh. Langsung aduh. Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Aku orang keberapa yang bertanya itu? Kalau lebaran aja aku pura-pura tidur atau pura-pura pingsan kalau ditanyain itu. Males jawabnya. Iya. Oke, nah berita yang kedua ini adalah dari kasus Limbat. Kamu tahu nggak kasus yang menimpa Limbat? Enggak. Apa tuh? Aku tuh sengaja datang ke Rumpi biar aku tahu berita-berita. Gitu kan. Jadi aku begini. update banget. Nah, cerita tentang Limbat itu adalah begini ceritanya. Oh iya, aku ngerti. Iya. Kamu ya. Paham. Jadi gini, ada sebuah tuduhan bahwa seseorang yang di CCTV itu terlihat wajahnya menyerupai Limbat itu ya, dituduh telah mencuri sebuah mobil bersama 2 orang lainnya gitu ya. Dan kemarin Limbat itu sudah melakukan press conference. Kita sebenarnya penasaran waktu Limbat press conference. Iya, ya, dia kan? bakal ngomongnya gimana? Suaranya bagaimana Limbat itu ya kan? Ternyata penonton kecewa. Yang ngomong pengacaranya. Karena dia memang nggak pernah ngomong. Nggak pernah. Tapi kalau kata orang yang mengadukan itu, Limbat waktu ditelepon sempat ngomong ya. Oh ini ada beritanya. Pertama yang saya tegaskan adalah benar. Ini ucapan pengacara Limbat ya. Bahwa benar bahwa yang ada di dalam CCTV tersebut adalah Limbat. Ya, di dalam CCTV tersebut adalah Limbat. Tapi ia menegaskan bahwa kedatangan Limbat ke tempat tersebut bukan untuk mencuri mobil seperti yang dituduhkan oleh Ibrahim. Yang dituduhkan yaitu membawa lari mobil itu sama sekali tidak benar. Malam itu Limbat diminta oleh kerabatnya Ibu Linda untuk menemaninya ke rumah Pak Ibrahim di kawasan Kelapa Gading. Ibu Linda mau menyelesaikan urusan utang piutang dengan Pak Ibrahim. Kenapa sih Ibu Linda tuh minta ditemenin sama Limbat? Pertanyaannya Ibu Linda itu siapa? Itu juga. Nah, 2 ya, betul. 2 teman Ibu Linda sama satu lagi ada bapak-bapak juga. Kenapa minta ditemeninnya Limbat? Kenapa nggak minta ditemenin sama penonton-penonton alay ini ya? Biar lebih rame maksudnya ditemenin. Ya kan, bener ya. Nah, kita nggak tahu ini karena kasusnya masih bergulir. Kita sih pengennya ngundang Limbat ya. Tapi katanya lagi. Nanti bisa didubbing bisa. Tapi katanya Limbat lagi sibuk syuting stripping. Tapi kalau nemenin Bu Linda bisa. Masa nemenin Kak Ros nggak bisa sih Limbat? Oke, udah tahu tuh ya gosipnya, udah baca ya. Kamu suka nonton acara itu nggak sih, berita selebriti gitu? Jarang. Jarang. Baiklah. Ada lagi Ratu Felicia. Oke. Ratu Felicia. Kamu tahu Ratu Felicia? Tahu dong. Tahu ya. Nah, Ratu Felicia ini kan waktu itu sudah pernah menikah, sudah bercerai. Kemudian sekarang kabarnya juga dia akan segera melepas lagi masa lajangnya dengan menikahi seseorang yang berprofesi sebagai pengacara. Wow. Nah,
resmi dilamar, Ratu Felicia siap nikah tahun depan dengan pengacara. Yang mudah-mudahan lancar acaranya. Kita juga mau undang Ratu Felicia ke sini ya. Hah? Kapan? Belum tahu ya jadwalnya ya. Oh ya, nanti kita undang sama pengacaranya. Mudah-mudahan pengacaranya nggak sibuk. Oke, nah sekarang saatnya kita akan ngerumpiin Rini. Takut, aku takut. Nah, tapi sebelumnya kita kumpulkan beberapa informasi mengenai Rini ya. Dan berikut ini rangkumannya mengenai Rini Wulandari. Rini Wulandari, daerah kelahiran Medan 28 April 1990 ini namanya mulai dikenal semenjak menjuarai ajang pencarian bakat di tahun 2007 lalu. Selama karirnya, Rini telah menelurkan 2 buah album, yaitu Aku Tetap Milikmu di tahun 2007 dan Independent Part 1 di tahun 2015. Album terbaru pemilik fanbase Rini Shoes ini merupakan kemunculan kembali jati dirinya sebagai penyanyi R&B. Tampil energik, bergaya busana kekinian dengan lagu menghentak, tak pelak membuat sejumlah pendengar membandingkannya dengan Agnes Mo yang memiliki gaya serupa. Apalagi Rini juga pernah mendaur ulang lagu Agnes di album perdananya yang berjudul Jerah. Kehidupan percintaan Rini tak lepas dari sorotan. Kisah cintanya dengan Anji, ex-vokalis Drive, sempat menjadi buah bibir sekitar 5 tahun lalu. Bahkan di sejumlah pemberitaan, Rini dan Anji mengatakan ingin segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun sayang harapan tersebut kandas seiring kabar Anji merupakan ayah biologis dari anak yang saat itu dikandung oleh Sheila Marcia. Kini tak banyak terdengar tentang pria yang tengah dekat dengan Rini. Apakah kegagalannya di masa lalu menjadikannya trauma memiliki hubungan dengan seorang publik figur? Lalu bagaimana pula tanggapan Rini yang sering dibandingkan dengan Agnes Mo? Apa reaksi Rini mengetahui video klipnya tak boleh tayang di televisi karena dianggap terlalu vulgar? Saksikan penuturannya hanya di Rumpi No Secret. Nah, yang tadi di awal saya bilang bahwa perempuan 2 di sebelah saya, Rini Wulandari sama Tina Tun, ini adalah perempuan-perempuan yang bermetamorfosa begitu ya. Kalau lihat fotonya Rini dulu di zaman waktu mengikuti ajang kontes itu. Ketawanya kok gitu. Kamu bagaimana melihat kamu dulu dan sekarang gitu? Lucu sih, lucu ya. Karena kan dulu masih 17 tahun, 16, 17 tahun. Sekarang udah 25, udah pasti beda, udah pasti beda. Terus dari gayanya. Nah, ini kan kamu gayanya kan sekarang sama sekali beda banget gitu, karena ya memang lebih kayak apa ya, kayak penyanyi-penyanyi luar negeri, ya kan? Ini dulu ya. Ketawa gitu banget. Siponian, ya kan? Terus kalau sekarang itu foto-fotonya banyak yang harus di-blur, terutama di bagian perut. Tapi apa kamu memang sengaja meng-create image baru dari Rini Wulandari kah? Iya, emang sengaja rebranding image karena kan kemarin itu pop banget kan. Terus aku nggak ngerasa keluar aja vokal aku. Jadi aku pengen ngubah di R&B. Nah, di R&B sekalian aku rubah image-nya dengan kayak nyamain lagu dengan penampilan aku gitu. Dan disamainnya juga bukan kayak harus dibuat keren atau apa, tapi lebih kayak nunjukin lebih dewasa gitu ya penampilannya ya. Lebih kayak sebenarnya aku tuh dari dulu emang suka monokromatik. Ini kayak Inul Daratista ya. Kenapa aku Mbak Inul? Terus. Iya, jadi kamu yang menyesuaikan itu. Emang dari dulu aku suka monokromatik kayak hitam putih, abu-abu gitu aku suka. Terus tapi kan dari penampilan yang istilahnya ya biasa seperti gadis 17-18 tahun, tiba-tiba kamu merubah jadi dewasa. Nah, itu sebenarnya crop top itu kita nggak sengaja. Jadi waktu aku foto untuk website itu memang kayak bridge untuk aku rebranding image, bikin dari website dulu kan. Aku bikin website, foto untuk website, terus mas stylist aku coba pakai crop top ini. Oh ya udah, terus ya udah dari samping yang fotografernya Michael teman aku kan dari samping. Nah pas kita lihat hasil semua fotonya, ini aja nih kayaknya ini bakalan jadi trademark aku dengan crop top. Dan akhirnya sekarang orang taunya kalau crop top ya Rini Wulandari. Pasti banyak kayak fans banyak yang bilang kenapa sih Rini baju crop top terus. Nah that's ini goalnya gitu. Kita ini adalah crop topnya itu. Dan kita lihat slide fotonya. Nah, dan Anda bayangkan ya, kalau kita bilang bahwa ya oke, kita ngomong masalah ini aja effort deh ya, crop top itu ya. Kalau saya bukannya nggak mau pakai crop top, cuma saya harus melakukan sit up 1000 kali setiap hari begitu ya, karena sudah melahirkan itu agak terjadi kantong Doraemon di situ. Ini fotonya nih, ya kan, keren banget tuh. Tapi
Tapi kalau lihat perutnya tuh jadi loh ototnya. Kamu ngapain sit up berapa kali? Sit up tiap hari sih, tiap hari. Berapa kali? Tergantung, kadang-kadang bisa satu setnya itu kayak 20 kali, tapi sampai 3 set. Oh 3 set jadi 60 kalau kali. Kayak aku lebih ke squat sebenarnya. Squat tuh kayak 250 kali. Hah? Sama plankingnya 1 menit, side plank juga gitu. Begitulah effort yang harus dilakukan untuk bisa menggunakan crop top itu tadi, ya kan? Kalau saya pakai croppingan aja. Di sini cropping bawahnya. Oke. Nah, ini gimana komentar keluarga melihat perubahan penampilan kamu? Ibu gimana ngomong apa? Nah, kalau keluarga aku sih terima-terima aja. Yang iya? nggak terima sebenarnya orang yang nggak tahu apa-apa. Banyak fans ya. Oh, kita bacain komen-komen yang bernada tidak setuju gitu dengan penampilan Rini. Baca ya, kita baca. Ini ada beberapa komentar. Nih baca Rini. Ih, pornografi, cek. Ampun dah. Mau cari sensasi kayaknya nih, ya sudahlah. Inspirasi workout banget Rini, ya ampun, jujur itu bajunya nggak pantas banget dipakai di badan kamu, nggak enak dilihatnya. Apa sih lebe banget sih, makanya Rini aja nggak pernah. Oh, dia belain aku. Dia belain kamu apa? Dibilang ini ada yang bilang kan Rini, ya ampun jujur aja bajunya nggak pantas banget dipakai badan kamu, nggak enak dilihat. Bayangkan kalau aku yang pakai. Yang komen laki. Masa sih? Itu laki kan? Mungkin maksudnya gini, nggak pantas banget dipakai badan kamu, pantasnya dipakai di badan aku. Iya. Mungkin sebenarnya gitu. Dia berharap dia bisa memakai itu. Iya, Ber. Gitu, ya. Coba pada orang-orang yang tidak setuju, yang komen-komennya tuh kayaknya gitu ya. Apa sih yang ingin kamu sampaikan, Rini? Nah, sebenarnya aku tuh tipe orangnya nggak terlalu peduli sama omongan orang. Coba yang tadi ngomong, gak pantas banget itu. Kamu mau ngomong apa? Jawab tuh. Dilihat ke kamera, pasti dia lagi nonton. Kamu ya kan? kayaknya pengen pakai crop top aku. Mau aku paketin. Mau dipaketin ya? Mau dipaketin. Nggak, sebenarnya aku tuh nggak terlalu pikirin komentar haters apa. Tapi yang mikirin tuh kayak tim aku. Manajemen aku yang kayak, ini komentar gini-gini, kamu hapusin deh. Kayak, oh my god, gue harus banget hapusin. Oh, jadi tim manajemen kamu yang lebih baper ya? Iya, lebih baper. Kalau akunya tuh orangnya lempeng. Akunya lempeng banget. Dianya malah lebih cuek aja. Kenapa kamu bisa cuek begitu? Ya karena aku mikir aku bikin hal yang bagus menurut aku, orang belum tentu suka, belum tentu benar juga gitu. Jadi apapun yang aku buat pasti ada pro dan kontra. Jadi ya sudahlah. Ya sudahlah. Kalau aku jadi Rini, apa yang membuat aku yakin dengan crop top adalah karena aku perutnya bagus, ya kan? Kalau aku Rini loh ya, tapi sayangnya aku Fanny. Kita akan membahas lagi saatnya Rini Wulandari kita dudukkan di kursi fitnah atau selanjutnya tetap di Rupi No Secret.